Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Widianingsih, NIM 119121. Saya dari kelas D, Prodi Hukum Keluarga Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Ilmu Tasawuf dengan dosen pengampu Ibu Uswatun Hasanah MSI. Video ini bertemakan tentang himbauan atau edukasi tentang kiat-kiat kita dalam menghadapi pandemi virus corona dalam bentuk kacamata tasawuf. Virus corona atau dikenal juga dengan nama virus COVID-19 itu awalnya adalah sebuah wabah yang bersifat endemik di negara Tiongkok, tepatnya di daerah Wuhan. Kini sudah mewabah menjadi pandemik dunia yang mengancam seluruh bangsa manusia yang ada di muka bumi ini. Tentu hal itu bukan masalah yang sederhana walaupun masih banyak orang yang dungu untuk menyederhanakannya. Kekuatan COVID-19 ini bisa jadi bukan dari daya bunuhnya, tetapi dari daya tularnya yang cukup cepat dan sulit untuk dikontrol. Bentuk penanganan dan antisipasi untuk virus corona tentu harus mengikuti prosedur yang sesuai dengan kaidah hukum alam. Hukum alam ini berjalan tanpa pandang bulu agama dan keyakinan. Dalam menghadapi virus corona seperti ini, yang menjadi ahli ziknya itu adalah para pakar kesehatan, berupa para dokter dan juga para ahli medis lainnya. Maka, dengan demikian di tengah badai corona seperti ini, syarat-syarat atau doktrin-doktrin dari medis harus diterima oleh kita tanpa adanya syarat kembali dari diri kita. Dalam hingar-bingar kehidupan dan pemberitaan tentang virus corona seperti ini, ada sebuah contoh yang terkait spiritual dalam ikhtiarnya untuk menghadapi virus corona, yaitu dengan bertasawuf. Ada banyak makna yang terkandung dalam kata tasawuf. Secara historis, istilah tasawuf bermakna kesetiaan dan pengorbanan demi sebuah keyakinan dan kehormatan. Seperti yang kita ketahui bahwa apabila kita menyerahkan semua ikhtiar kita, menyerahkan semua urusan kita dan segala doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta, maka itu adalah hal yang sangat teramat mulia. Saya akan membahas atau mendeskripsikan nilai-nilai tasawuf yang ikut berkontribusi positif dalam penanganan COVID-19 saat ini. Tentu saja saya tidak akan berbicara tentang amalan atau zikir anti COVID-19, karena jika ada orang yang menawarkan metode keagamaan sebagai langkah alternatif dalam penanganan virus corona saat ini, maka orang tersebut termasuk orang yang lemah akal dan juga telah rusak pikirannya oleh imajinasi keagamaannya sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menerima musibah berupa wabah. Namun beliau tidak menganjurkan umatnya untuk diruqyah ataupun beliau sendiri tidak memberikan amalan-amalan berupa anti wabah. Tapi Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk pergi ke ahli medis dan juga menganjurkan umatnya untuk tidak datang kepada daerah yang terkena wabah. Hal tersebut merupakan sebuah langkah untuk memutus penyebaran wabah pada saat itu agar tidak menyebar kepada daerah-daerah atau tempat-tempat lainnya. Salah satu tradisi para sufi yang dilakukan dalam bertasawuf yang kemudian tradisi tersebut cukup berkaitan dalam penanganan virus corona saat ini adalah tradisi uzlah dan khalwat. Menurut para sufi, uzlah itu adalah mengasingkan diri dan khalwat itu adalah menyendiri. Jadi secara pemaknaannya, uzlah dan khalwat itu adalah mengasingkan diri dari keramaian dan menjauhkan diri dari hiruk pikuk dinamika kehidupan duniawi. Seperti yang kita ketahui saat ini bahwa pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan berupa protokol kesehatan yang dianjurkan untuk kita lakukan. Hal itu merupakan sebuah langkah pemerintah dalam memutus penyebaran mata rantai virus corona. Salah satu protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kepada kita yaitu kita harus memulai hidup sehat dengan salah satu caranya yaitu dengan rajin mencuci tangan. Selain itu pemerintah juga menerapkan PSBB di beberapa daerah. Kemudian pemerintah juga menganjurkan kita untuk bersosial distancing dengan orang-orang sekitar kita. Dan juga pemerintah menganjurkan kita untuk tetap di rumah. Mulai dari belajar di rumah, bekerja di rumah, dan bahkan beribadah juga di rumah. Itulah bentuk pengaplikasian atau bentuk uzlah dan khalwat dalam konteks pencegahan virus corona saat ini. Seperti yang kita ketahui juga bahwa tujuan atau maksud dari uzlah dan khalwat itu adalah menghindarkan diri kita dari hal-hal yang negatif yang berasal dari luar diri kita maupun hal-hal negatif yang berasal dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, siapapun orangnya,
yang tidak mengindahkan uzlah dan khalwat meskipun atas nama kegiatan keagamaan, maka orang tersebut termasuk orang yang dungu karena telah mengabaikan dan melawan akan ilmu pengetahuan. Tentu kita sebagai umat yang beragama, kita harus terus berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari virus corona. Tapi dengan kita bermunajat, dengan kita berdoa kepada Allah, tidak dapat menggantikan keharusan kita untuk mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh para ahli medis. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubah problem-problem dari umatnya dengan tangan umat-umatnya sendiri. Oleh karena itu, dalam penanganan virus corona seperti ini, tidak cukup dengan metode keyakinan atau keagamaan saja. Kita harus melibatkan metode saintifik dalam pencegahan virus corona saat ini. Itulah tradisi para sufi, yaitu tradisi uzlah dan khalwat yang dapat dipraktekkan dalam penanganan virus corona saat ini. Dengan kita beruzlah dan berkhalwat, sesungguhnya kita sedang melakukan hal-hal ilmiah yang dapat diterima oleh akal sehat. Kita dapat bertakarub, kita dapat beribadah kepada Allah dengan di rumah tanpa harus berkerumun dalam keramaian. Dengan atau dalam suasana dan keadaan yang mencekam serta berketerbatasan seperti ini, agama mengharuskan kita untuk terus menahan diri, terus bersabar, dan mengikuti semua anjuran-anjuran yang pemerintah berikan kepada kita berupa protokol kesehatan. Hal tersebut bertujuan agar bisa memutuskan mata rantai penyebaran dari virus corona. Semoga Allah memberikan jalan terang dan virus corona serta wabah ini dapat berakhir dan segera berlalu. Amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih video dari saya. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.